Kita ketemu di Bisik-Bisik Tetangga. Masa sih? Mbak Ulkoma, apa kabar Mbak Ulkoma? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aku panggilnya Mbak Ul atau Mbak Koma? Atau Mbak Titik? Mbak Kokom aja. Oh, Mbak Kokom Mbak Kokom. aja. Baik, Oke. buat tetangga yang baru nonton kita, jadi beberapa episode belakangan memang Bisik-Bisik Tetangga meminimalisir ya Betul. jalannya virus corona. Jadi kita pun tidak mengundang tamu di studio, kita langsung conference call lewat aplikasi lewat ya. sebuah aplikasi. Jadi kita Betul. bisa ngobrol-ngobrol, termasuk sama Mbak Kokom hari ini. Dan Betul. Mbak Kokom ini adalah salah seorang perawat ya di rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Dan tentunya ini di tempat isolasi begitu ya Mbak Kokom ya? Ya, Oke, Mbak Kokom adalah benar. di RSPI Sulianti Saroso, betul ya? ya betul. Boleh dikasih tahu dari Mbak Kokom sendiri bertugas di mana untuk saat ini Mbak Kokom? Untuk saat ini aku dinasnya di ruang isolasi. Oke, apa sih job desk-nya kalau memang ditempatkan di ruang isolasi? Job desk-nya apa? Tugasnya, Mbak. Tugasnya apa di ruang isolasi? Untuk saat ini merawat pasien yang terkonfirm 11. Oke. Oke, jadi merawat para pasien yang terkena COVID-19 begitu ya. Mbak Kokom, ini mungkin banyak yang belum tahu bagaimana keadaan orang-orang atau yang Pasien. positif COVID-19 di tempat isolasi. Secara fisiknya stabil sih Mbak. Ya, adapun yang biasanya dikeluhkan oleh pasien itu biasanya ada batuk, sesak, demam, terkadang ada yang nyeri tenggorok. Oke. Oh, sakit tenggorokan. Mbak Kokom sejauh ini sudah berapa korban COVID-19 yang masuk ke RSPI Sulianti Saroso? Masih penuh banget kah orang-orang yang baru datang, pasien-pasien baru atau gimana? Untuk saat ini jumlah kurang lebih sih sekitar 60-an ya. Oke. Tapi itu pun yang sudah sembuh ya. Oke. Tapi kalau untuk yang dirawat itu sendiri sekitar 25-an. Jadi ada 25 yang di ruangan isolasi itu. Iya. Iya. Oke, itu mereka menunjukkan gejala yang berbeda-beda kan begitu ya? Iya. Oke, ini rata-rata nih Mbak Kokom, dari pertama mereka masuk ke ruang isolasi sampai mereka ada perubahan dari segi kesehatan, itu berapa lama Mbak Kokom? Tergantung ya Mbak. Ya, tergantung keluhan awalnya. Oke. Ya, bilas. Adapun ada yang keluhan itu 2 hari 3 hari berkurang, ada yang cukup butuh waktu. Oke. Jadi tergantung kondisi pasiennya. Kondisi masing-masing ya. Saya pengen tahu deh, itu biasanya ketika ada pasien yang dinyatakan positif terkena COVID-19, itu tindakan apa yang dilakukan oleh perawat dan juga dokter ketika masuk ruang isolasi? Ketika pasien baru datang ke ruang isolasi, kalau misalkan keluhannya sesak, kita biasanya kolaborasi dengan dokter, kayak seperti pemberian oksigen, pemberian terapi yang diberikan oleh instruksi dokternya. Oke. Mbak Kom, waktu Mbak Kokom ini ditugaskan, lo harus ada di ruang isolasi. Gimana Ya. rasanya? Awalnya sih takut. Oke. Takut. Berusaha menolak nggak tugas itu Mbak Kom? Kenapa? Berusaha menolak nggak? Jangan saya deh, gitu. Pernah nggak ada gitunya? Awalnya iya, tapi ketika kita melihat pasien, di situ kita ada rasa tanggung jawab. Oh, Oke. Oh, Panggilan ini loh hati. tugas kami. Betul. Oke. Jadi tetap dijalankan ya. Oke. Ya. Ya, benar. kalau keluarga Rasa gimana? takut itu dikalahkan dengan sifat manusia kita. Oke. Dan dedikasi Rasa tinggi sama kita, pekerjaannya ya. Ya, tanggung jawab kita, profesi kita. Kalau keluarga gimana Mbak Kokom? Tanggapannya ketika tahu Mbak Kokom ditugaskan di tempat isolasi COVID-19? Takut ya. Takut, cemas, orang tua, suami. Gitu. Oke. Gimana ya caranya Tapi meyakinkan mereka?
saya yakinkan ke keluarga, insya Allah baik-baik aja. Saya bertugas juga menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, dan mohon doanya untuk supportnya keluarga, suami. Saya kasih pengertian kalau ini memang udah dedikasi saya sebagai profesi perawat. Oke. Ada cerita yang bisa di-share nggak sih dari ruang isolasi? Mungkinkah ada pasien yang keadaannya memang sangat mengkhawatirkan sampai Mbak Kokomnya juga ngerasa aduh nih harus gimana nih, atau ada cerita lain, cerita-cerita yang boleh kita tahu dari ruang isolasi itu? Kalau untuk pasien-pasien yang di ruang isolasi itu tantangannya lumayan ya, dibanding kita merawat ruang-ruang biasa. Apa tantangan terbesarnya? Karena kita kan meminimalkan kontak dengan pasien. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke ruangan pasien, nah kita melayani seluruhnya kebutuhan pasien. Oke. Mbak Kokom. Ya. Mungkin nggak semua secara fisik mereka terlihat sakit begitu ya. Tapi tentunya psikologisnya mereka juga mungkin sedikit terguncang ya. Bagaimana sih cara Mbak Kokom menghadapi pasien-pasien yang ada di dalam? Ya biasanya kita kasih pengertian kepada pasien, kita lakukan pendekatan, mengungkapkan perasaan pasien itu sendiri, membuat pasien tenang, bahwa insya Allah ini akan berlalu. Gitu ya. Ada yang panik banget nggak? Atau sampai kayaknya stres sekali selain sakit fisiknya terpapar virus? Ada. Apa bilang apa mereka ke perawat? Biasanya kan kita cerewetnya sama perawat ya? Iya. Ya. Contohnya misalkan keluhan ketika kita masuk ke ruangan tuh, yang pertama kali kita tanyakan, bagaimana ibu perasaannya? Apa yang dikeluhkan? Ketika dia jawab, saya tidak bisa mengungkapkan gitu. Nah, disinilah kita berperan, melakukan pendekatan. Apa sih biasanya pasien itu curhat gitu. Nah, disinilah kita menenangkan. Oke, berarti pasien itu kan sama sekali nggak ditengok sama siapa-siapa ya, Mbak Kokom ya, hanya perawat dan juga dokter yang bisa masuk ke situ, begitu ya? Jadi di situ juga peran Mbak Kokom sebagai perawat harus bisa menenangkan mereka, begitu ya? Iya. Ada keluarga yang maksa nggak untuk menjenguk Mbak Kokom, menjenguk pasien-pasien COVID-19? Ada. Terus gimana? Tapi sekali lagi kita kasih pengertian, kita kasih edukasi bahwa pasien tidak bisa dijenguk. Tapi kadang-kadang kalau misalnya keluarga tetap pengen lihat banget, kita tetap nggak kita kasih. Tetap ya, tetap tidak ada excuse ya. Iya. Mbak Kokom ini kan sebagai garda terdepan gitu ya, perawat dan juga dokter itu yang rasanya resikonya juga paling besar begitu ya. Mbak Kokom sendiri melakukan tes COVID-19 nggak? Ya. Ya gitu ya. Setelah berapa lama? Setelah berapa lama bertugas? Seminggu yang lalu. Oke, dan hasilnya negatif? Belum ada. Belum ada. Kapan hasilnya Mbak Kokom? Mudah-mudahan secepatnya. Oke. Khawatir pasti ya menunggunya ya, cemas ya? Pasti. Sudah ada di kepala, amit-amit ya kita ketok kayu bukan. Maksudnya kalau kemungkinan terburuknya memang terjadi ke Mbak Kokom, gimana Mbak? Aku yakin aja sama Allah. Amin. Ya. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Mbak Kokom, itu kan support sistemnya tuh banyak selain tadi alat-alat medis. Mbak Kokom di rumah sakit sendiri, di RSPISS sendiri, untuk alat-alat medisnya lengkap nggak? Untuk perlindungan para perawat? Lengkap. Oke, soalnya banyak yang bilang katanya banyak yang kekurangan loh Mbak Kokom. Gimana situasinya kalau di Sulianti Saroso? Untuk saat ini, APD-nya cukup lengkap. Oke. Cukup lengkap ya, jadi aman ya untuk bertugas ya. Baik. Insya Allah aman.
Ada nggak rekan sesama perawat atau rekan sesama dokter kawan sendiri gitu yang akhirnya ikut tertular COVID-19, Mbak Kokom? Belum, alhamdulillah. Semoga selalu dilindungi ya semua Amin, rekan-rekan medis amin, ya, amin, karena amin. tentunya mereka juga yang Pengennya di menjaga rumah, gitu ya kan, yang menjaga dan mereka berhubungan langsung ya. Oke. Ini bisik-bisik tetangga nih Mbak Kokom, banyak banget rekan-rekan medis yang nggak berani pulang ke rumah. Dan bahkan ada yang diusir dari tempat tinggal sementaranya atau dari kosan ya, karena takut tertular. Itu benar nggak sih Mbak Kokom? Pernah dengar sih, ya ini salah satu stigma ya yang kami terima di masyarakat. Oke. Gitu. Tapi teman-teman sendiri, lingkungan sendiri nggak ada yang kayak gitu ya? Belum. Oke. Amin. Nah, mudah-mudahan jangan. Nah, Iya, Mbak betul. Kokom sendiri nih, namanya tetangga kan kita nggak tahu orang awam ya, ataupun orang rumah sendiri. Mbak Kokom kan setiap hari bertugas di rumah sakit. Ketika pulang ke rumah, apakah misalnya tetangga, itu udah ada Kokom pulang, Kokom jangan deket-deket Kokom gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih Mbak? Alhamdulillah enggak. Nggak ya? Oke. Karena setiap kali misalnya ngobrol sama tetangga, saya kadang-kadang kasih tahu kondisi di rumah sakit itu, kami perawatnya sebelum dan sesudah membersihkan diri. Oke. Jadi keluar dalam keadaan bersih begitu ya? Ya, benar. Oke. Kalau Mbak Kokom sendiri kan pasti awal ditugaskan tuh takut ya. Tapi takut juga nggak ke Ya. suami, ke keluarga, takut menularkan gitu? Ya pasti dong ada perasaan kayak gitu. Pasti ya, oke. Apa yang biasa dilakukan kalau misalnya Mbak Nah. Kokom lagi tugas nih? Mbak Kokom tuh pulang hari ya, setiap hari ya? Atau stay di rumah sakit? Enggak, pulang setiap hari. Iya, Mbak Kokom biasanya kalau lagi libur itu kan biasa sama anak-anak di rumah sama suami begitu ya. Biasa apa sih yang dikangenin kumpul sama keluarga gitu? Ngobrol. Oh, ngobrol ya. Oke. Stresnya ke bawah ke rumah nggak? Iya, Seberapa stres? iya. Dari angka 5 sampai 10, stresnya Mbak Kokom sebagai perawat ruang isolasi di rumah sakit rujukan pemerintah nih seberapa? Angka 5 sampai 10. 8. Seset, ya. Jadi Iya. ketika lumayan bangun pagi, berangkat ke rumah sakit, langsung stres tuh isinya ya? Deg-degan ya. Terus Mbak Kokom, Iya itu awal-awal. Oke. Sekarang Awal-awal gimana? Tapi sekarang enggak, insya Allah enggak. Oke, udah enggak ya. Gimana caranya buat ngerilis stres itu gitu loh? Karena emang ya mau nggak mau ya aku harus berangkat ke rumah sakit, harus bertemu sama pasien. Gimana cara rilis stresnya? Aku awalnya stres banget. Apalagi aku punya anak kecil. Iya. Ya, tapi aku yakin sebaik-baik menolong aku adalah Allah. Amin. Aku banyak doa. Aku yakin yang Allah pilih tidak akan salah Betul. untuk menjadikan aku seorang perawat. Keren. Jadi intinya dua-duanya mesti dilakukan ya Mbak Kokom ya. Berdoanya paling penting dan juga Mbak Kokom sebagai orang yang mengerti harus juga melakukan ikhtiar dengan membersihkan diri dan mencegah virusnya ya. Karena kalau cuma salah satu kayaknya jomplang ya kalau doa doang tapi tetap Iya, keluar-keluar, betul. main ke rumah sakit kemana-mana nggak pakai masker atau apa gitu ya. Iya, iya. Itu juga sama aja nantang ya Mbak ya. Nah, oke Mbak Kokom, Iya. pokoknya doanya kita doain Mbak Kokom selalu sehat, bisa merawat teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana yang sudah positif COVID-19 dan keluarga jadi berikan perlindungan ya. Amin. Terakhir saya minta Mbak Kokom untuk memberikan ini dong ke tetangga gitu ya, Iya. untuk memberikan informasi, update ke tetangga tentang COVID-19 ini, terutama buat tetangga-tetangga alias penonton kita yang masih menganggap ini tuh enteng gitu. Ya agak bandel, suka keluar-keluar kalau nggak penting loh Mbak Kokom. Coba Mbak Kokom pengen ngomong apa sama mereka? Untuk masyarakat, yuk kita sama-sama putus rantai COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, dan stay di rumah. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar deh. Oke. Ya. Oke. Dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan kita sehat terus. Amin. Dan ini semua segera berakhir. Terima kasih Mbak Kokom atas terima waktunya. kasih.
Sehat-sehat terus, Sehat-sehat semangat terus. Karena lagi libur, selamat Iya. berkumpul sama keluarga. Besok tugas, selamat bertugas kembali ya. Mbak Kokom, terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol sama Ya. kita. Dan tentunya kita juga, para tetangga, kita pamit ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Betul Iksan sekali. Akbar pamit. Mbak Syaida pamit. Ketemu lagi di Bisik-Bisik Tetangga. Thank you, dadah. Terima kasih, bye. Hai tetangga, jangan lupa dong. Buat nonton video-video seru lainnya nih. Nih kayak gini. Video kita jangan lupa like, komen, dan subscribe juga.